Indonesia lahir dari darah dan air mata, dari jeritan jutaan rakyat yang bangkit melawan penjajahan, dari kobaran semangat yang tak pernah padam, dari proklamasi yang dibacakan dengan suara parau namun mengguncang dunia, dari janji bahwa negeri ini akan merdeka penuh, berdiri tegak tanpa penindasan, adil bagi semua anak bangsa. Namun setelah lebih dari 80 tahun, lihatlah keadaan hari ini. Apakah janji itu ditepati? Apakah rakyat benar-benar merasakan kemerdekaan? Atau kita hanya berpindah dari dijajah asing menjadi dijajah bangsa sendiri yang berwajah pejabat dan berlidah manis namun berhati rakus? Gedung DPR berdiri megah di Senayan, bagai benteng yang memisahkan rakyat dari wakil yang seharusnya menjadi suara mereka. Di dalam gedung itu, kursi empuk, pendingin ruangan, dan gaji miliaran mengalir deras untuk orang-orang yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun faktanya justru sibuk memperjuangkan kepentingan kelompok dan partai. Mereka menandatangani undang-undang yang menusuk perut rakyat. Mereka merancang kebijakan yang membunuh harapan buruh, petani, nelayan, mahasiswa, guru, dan tenaga medis. Mereka tertawa saat sidang, tidur saat rakyat berteriak, berdebat untuk kepentingan partai. Janji-janji kampanye yang manis hanya menjadi puisi basi setelah kursi kekuasaan mereka raih. Sebuah negeri yang dipenuhi pengkhianat berseragam jas, berdasi indah namun berjiwa serigala lapar. Polisi dan aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi alat untuk menekan, menjadi tembok kokoh bagi kepentingan penguasa. Gas air mata ditembakkan ke mahasiswa yang hanya ingin menyuarakan kebenaran. Pentungan diayunkan ke kepala rakyat kecil yang berteriak menuntut keadilan. Ironis, negara yang berdiri atas nama rakyat justru menindas rakyat dengan tangan besi. Sementara itu, para koruptor yang merampok triliunan rupiah bisa tertawa lepas, tersenyum di depan kamera, bahkan masih diperlakukan bak tamu kehormatan dalam sel mewah. Jalanan menjadi saksi bahwa api kemarahan rakyat tidak bisa dipadamkan dengan janji manis. Revolusi Indonesia hari ini bukan lagi soal mengusir Belanda, bukan lagi soal melawan Jepang, tapi soal mengusir tikus-tikus berdasi yang bersembunyi di balik kursi kekuasaan. Inilah perang baru bangsa kita. Perang melawan para elit yang menjual negeri, perang melawan mafia yang menguasai sumber daya, perang melawan sistem yang sudah busuk sejak akar. Revolusi hari ini adalah perang moral, perang kesadaran, perang melawan pengkhianatan. Semua luka itu sedang bersatu, semua jeritan itu sedang menyatu bara api yang siap membakar. Api revolusi tidak pernah padam di negeri ini. Ia hanya menunggu waktu, menunggu momentum ketika rakyat benar-benar tidak bisa ditahan. Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa itu sendiri." Dan hari ini, kata-kata itu adalah kenyataan pahit. Lawan kita bukan lagi asing yang datang membawa senjata, tapi mereka yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi, yang ber-KTP Indonesia namun bermental penjajah, yang menghisap darah bangsanya sendiri demi kekuasaan dan kekayaan pribadi. Saatnya rakyat merebut kembali kedaulatan yang sudah lama dirampas. Revolusi bukan masa lalu, revolusi adalah sekarang. Revolusi adalah jalan satu-satunya agar Indonesia tidak selamanya tenggelam dalam pengkhianatan.